Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nam, Salam Kebajikan. Perkenalkan teman-teman, Francis Tahuni dari Hana Alia Roren dan Ahmad Dhani. Ini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu membuat pemesanan tiket bioskop. Berikut ini kami akan menjelaskan flowchart-nya. Baik, untuk flowchart pemesanan tiket bioskop, di sini kita akan mulai, yaitu proses dimulai ketika pengguna mengakses sistem pemesanan tiket bioskop. Lalu pilih film dan jam tayang. Pengguna terlebih dahulu memilih judul film yang ingin ditonton beserta jam tayangnya yang tersedia. Yang ketiga adalah pilih kursi dan jumlah. Setelah memilih film dan jam tayang, pengguna melanjutkan dengan memilih kursi yang tersedia dan jumlah tiket yang akan dibeli. Yang keempat yaitu hitung total pembayaran. Sistem secara otomatis menghitung total total harga yang harus dibayar berdasarkan jumlah tiket yang dipilih. Yang kelima yaitu pilih metode pembayaran. Pengguna kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, atau metode lainnya. Yaitu pilih yang selanjutnya adalah proses pembayaran. Sistem akan memproses transaksi pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih pengguna. Lalu akan diproses pembayaran berhasil atau tidak. Jika berhasil, sistem akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan pesan error atau meminta pengguna untuk mengulangi proses pembayaran. Dan yang selanjutnya adalah tampilan tiket. Setelah pembayaran berhasil akan menampilkan tiket atau tampilan pesan error, yaitu yang berhasil atau tidak. Dan segitu saja sampai selesai programnya. Di sini untuk tampilan desainnya atau UI-nya. Nah, di sini untuk splash screen, untuk tampilan loginnya, register, untuk home, jadwal, dan juga payment dan tiket segala macam. Langsung saja kita ke projectnya atau codingannya. Teman-teman, mari kita mulai dengan bagian pertama yang akan pengguna lihat saat membuka aplikasi kita, yaitu splash screen. Ini adalah layar pembuka atau layar selamat datang yang muncul sebentar sebelum aplikasi utama siap digunakan. Mengapa kita membutuhkan splash screen? Ada beberapa alasan penting mengapa kami menyertakan splash screen ini. Yaitu pertama adalah pengalaman pengguna. Ini memberikan kesan pertama yang baik dan profesional. Pengguna tahu aplikasi sedang dimuat, bukan membeku. Yang kedua adalah branding. Ini adalah kesempatan untuk menampilkan logo aplikasi kita, yaitu Cinema Go, dan identitas visual aplikasi kita di awal. Yang ketiga adalah waktu pemuatan. Saat aplikasi menggunakan inisialisasi awal di belakang layar, misalnya memuat data dan mengatur komponen, splash screen mengisi waktu tunggu tersebut dengan cara yang elegan. Berikut adalah splash activity.kotlin. Kami mengatur durasi tampilan splash screen menggunakan handler dan post delete. Artinya, setelah durasi yang ditentukan, dalam kasus ini 3 detik, aplikasi akan secara otomatis berpindah dari splash screen ini. Setelah 3 detik, Intan akan mengarah pengguna ke login activity, yaitu halaman untuk masuk ke aplikasi. Kemudian, kami menggunakan finish untuk menutup splash activity, sehingga pengguna tidak bisa kembali lagi ke layar pembuka dengan tombol back. Apa fungsi halaman login ini? Setelah melewati splash screen, pengguna akan tiba di halaman ini, yaitu halaman login. Fitur ini adalah gerbang utama bagi pengguna untuk masuk dan mengakses fungsionalitas inti aplikasi Cinema Go kita. Mengapa login penting untuk aplikasi ini? Kami menyertakan fitur login untuk beberapa alasan kunci, yaitu pertama adalah keamanan. Meskipun ini adalah prototipe, ini menunjukkan bagaimana kita bisa melindungi data atau personalisasi pengguna di masa depan. Yang kedua adalah personalisasi. Login
memungkinkan aplikasi mengenali pengguna sehingga nanti bisa menampilkan riwayat transaksi, preferensi film, atau informasi tiket pribadi mereka. Yang ketiga adalah akses terbatas. Beberapa fitur mungkin hanya bisa diakses setelah pengguna berhasil login. Bagaimana kami mengimplementasikannya? Implementasi halaman login ini melibatkan dua komponen utama, yaitu login activity.kotlin sebagai logika bisnis dan activity_login.xml sebagai antarmuka penggunanya. Untuk text login, kita menggunakan text view dan layout center horizontal true. Untuk username dan password, kita menggunakan edit text, dan untuk tombol login, kita menggunakan button. Dan next, kita akan lihat codingan activity login Kotlin. Dalam login activity.kotlin, kami menginisialisasi komponen-komponen UI dari XML menggunakan find view by ID. Ketika tombol login diklik, aplikasi akan mengambil teks dari bidang username dan password. Proses verifikasi, ada fungsi cek credentials dan yang bertugas memverifikasi username dan password. Untuk demonstrasi ini, kami menggunakan kredensial sederhana, yaitu username-nya Ahmad dan passwordnya 1234. Hasil login. Jika jika kredensial benar, pengguna akan diarahkan ke home activity, yaitu halaman utama aplikasi, dan login activity akan ditutup. Jika kredensial salah, akan muncul pesan toast, yaitu username atau password salah untuk pengguna untuk memberitahu pengguna. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung disambut oleh halaman utama aplikasi Cinemago. Ini adalah pusat navigasi dan eksplorasi film di mana pengguna bisa melihat film-film yang tersedia. Nah, di sini kita menggunakan 2x2 ya untuk desainnya, carvingnya. Desain home ini menggunakan constraint layout sebagai dasar, memastikan fleksibilitas dan penempatan elemennya. Kami untuk latar belakang aplikasi ini kita menggunakan layar gelap atau warna hitam. Di sini 12-12. Ada juga untuk text view untuk menampilkan pesan welcome. Dan satu lagi untuk judul home. Kami juga menyediakan edit text yang berfungsi sebagai bila pencarian film. Untuk edit textnya ini untuk mencari sebuah film yang kita inginkan. Bagian utama adalah tampilan daftar film yang menggunakan card view. Setiap card view menampilkan image view untuk poster film. Text view, text view untuk judul film tebal atau bold, dan text view lainnya untuk genre film. Card view ini diatur dalam baris-baris menggunakan linear layout. Untuk sini movie rows-nya, row 1 untuk ini ada Doctor Strange. Sehingga terlihat rapi dan terorganisir. Nah, untuk codingan activity home Kotlin-nya sebagai berikut. Di home activity ini kita menggunakan view binding untuk dengan mudah mengakses semua elemen UI yang sudah kita desain di XML. Kita di sini menggunakan binding, activity home binding, membuat intent baru. Untuk fitur interaktif utamanya adalah setiap card view. Misalnya card view 1 untuk Doctor Strange memiliki set on click listener. Ini untuk home activity Kotlin-nya. Di sini kita menggunakan view binding untuk dengan mudah mengakses semua elemen UI yang sudah kita desain di XML.
kami juga mengatur teks welcome pada text view dengan menggunakan nama Ahmad. Untuk saat ini bisa diambil dinamis dari halaman login. Untuk ininya ketika login dengan nama kalian, di sini akan memunculkan nama kalian welcome. Misalnya tadi untuk login username-nya Ahmad, dan di sini ketika login muncul welcome Ahmad. Lanjut. Untuk fitur interaktif utamanya adalah setiap card view film. Untuk setiap card view film, misalnya card view 1 untuk Doctor Strange, untuk Doctor Strange memiliki set on click listener. Ini berarti ketika pengguna mengetuk salah satu kartu film kode, kode akan membuat intent baru. Intent ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke activity detail film yang sesuai. Misalnya film activity 1 untuk Doctor Strange dan juga seterusnya. Dengan demikian, kode ini memastikan bahwa setiap card view film di halaman utama dapat diklik dan membawa pengguna ke informasi lebih lanjut tentang film tersebut. Untuk halaman atau slide ketika kita memencet card view yang sebelumnya di home activity. Nah, di sini untuk activity filmnya, desain activity kita menggunakan scroll view sebagai root layout untuk memastikan untuk semua konten termasuk deskripsi panjang bisa digulir atau di scroll jika tidak muat di satu layar. Untuk latar belakang kita aplikasi berwarna gelap atau abu-abu grey. Nah, untuk teks judulnya, teks title, genre, durasi, dan rating didesain agar mudah dibaca dengan warna teks putih atau abu-abu terang. Di sini bagian yang paling penting adalah tombol pilih jadwal. Tombol pilih jadwal. Untuk pilih jadwal di sini. Tombol ini didesain agar menonjol dengan warna orange untuk memandu pengguna ke langkah berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas uh, film satu Activity Kotlin. Nah, di sini kami menggunakan file binding lagi, kembali menggunakan file binding lagi untuk menghubungkan semua elemen UI dari XML Activity film 1, 2, 3, dan 4. Logika utama di sini adalah pengaturan listener untuk tombol pilih jadwal. Button pilih jadwal set on clicker. Nah, ketika tadi kita memencet pilih jadwal set on clicker, itu akan mengarah ke payment activity atau activity pembayaran. Akan membuat intent baru. Intent ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna dari halaman detail film ini ke payment activity yang merupakan halaman pembayaran. Ini adalah alur logis setelah pengguna memutuskan untuk menonton film tersebut. Nah, untuk codingan activity 1, 2, dan 3 XML sama semua. Begitu juga dengan activity film activity 1 Kotlin, 2, 3, dan 4. Di sini menggunakan codingan yang sama. Setelah pengguna memilih film, langkah selanjutnya adalah memilih detail pemesanan dan melakukan pembayaran. Halaman payment method ini dirancang untuk memfasilitasi proses tersebut, memungkinkan pengguna untuk menentukan jadwal, jenis kursi, dan metode pembayaran. Apa saja yang bisa pengguna atur di halaman ini? Halaman ini menyediakan berbagai opsi penting untuk pemesanan tiket. Pemilihan bioskop, pengguna dapat memilih lokasi bioskop yang diinginkan. Yang kedua, ada jenis kursi.
Yang kedua, jenis kursi. Opsi untuk memilih jenis kursi, misalnya ada reguler, VIP, dan lain-lain. Yang ketiga ada tanggal dan waktu. Komponen date picker dari time picker interaktif memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal dan jam tayang yang spesifik. Yang keempat ada detail harga. Ada placeholder untuk menampilkan harga yang di depannya bisa diisi secara dinamis berdasarkan pilihan pengguna. Yang kelima ada metode pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Bisa transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Untuk yang keenam ada pilihan bank dan nomor rekening. Jika memilih transfer bank, pengguna dapat menentukan bank tujuan dan memasukkan nomor rekening mereka. Yang ketujuh, navigasi lanjut. Tombol next akan membawa pengguna ke ringkasan pemesanan setelah semua detail terisi. Bagaimana kami mengimplementasikannya? Merujuk ke paymentactivity.kt dan activity payment.xml, implementasi halaman pembayaran ini melibatkan dua bagian utama, yaitu paymentactivity.kt sebagai logika bisnis dan activity payment.xml sebagai antarmuka penggunanya. Dari sisi desain XML, activity payment.xml, desain activity payment.xml menggunakan scroll view untuk memastikan semua input dan pilihan dapat diakses meskipun layarnya penuh. Latar belakang aplikasi berwarna abu-abu gelap yang menggunakan kode 777 yang sederhana dan fokus pada konten pintu. Halaman ini dipenuhi komponen spioner untuk pilihan bioskop, jenis kursi, metode pembayaran, dan bank. Ini membuat input data menjadi terstandarisasi. Terdapat data picker untuk time picker. Memungkinkan pengguna memilih tanggal dan waktu dengan mudah melalui antarmuka visual. Sebuah teks disediakan untuk input nomor rekening dengan validasi hanya untuk angka. Tombol next atau BTN next didesain menonjol dengan warna oranye. Untuk memandu pengguna ke langkah berikutnya, dalam paymentactivity.kt, kami menggunakan view building untuk mengakses elemen-elemen UI dari XML dengan efisien. Fungsi setup spinners untuk bertanggung jawab untuk mengisi semua spinner dengan data yang diambil dari string array yang telah didefinisikan di res value string.xml. Kami juga menyatakan penanganan kesalahan atau try catch di sini untuk memastikan aplikasi tidak catch jika dapat array yang tidak ditemukan. Ketika tombol next diklik, kode akan melakukan hal berikut.
mengambil semua pilihan dari spinner atau jenis kursi, bioskop, metode, bank, dan input dari edit teks atau nomor rekening. Melakukan validasi. Aplikasi akan memeriksa apakah semua spinner sudah dipilih dan apakah nomor rekening tidak kosong. Jika ada yang terlewat, pesan terus akan muncul. Mengambil tanggal dan waktu. Data dari date picker dan time picker diambil dan diformat menjadi string tanggal dan waktu. Apa fungsi halaman ini? Setelah pengguna mengisi semua detail pembayaran, mereka akan diarahkan ke halaman ringkasan pesanan. Halaman ini berfungsi sebagai konfirmasi akhir, menampilkan semua detail pemesanan yang telah dipilih pengguna dalam satu tempat. Informasi apa saja yang akan ditampilkan? Halaman ringkasan pesanan ini dirancang untuk memberikan konfirmasi yang jelas kepada pengguna. Di sini, pengguna bisa melihat status pemesanan, yaitu pesanan konfirmasi seperti order, successful, atau pesanan berhasil. Yang kedua itu ada kode pesan. Contoh kode pesanan itu 02478284312 yang bisa digunakan untuk pesan activity order.xml menggunakan constraint layout sebagai route layout, memberikan fleksibilitas untuk menampilkan elemen dengan presisi. Latar belakang aplikasi diatur menggunakan drawable order atau kemungkinan gambar konfirmasi atau background yang menarik. Halaman ini menampilkan serangkaian text view untuk setiap detail pemesanan. Judul order summary. Status order successful. Kode pemesanan, nama bioskop, jenis kursi, tanggal, waktu, ban, dan harga. Teks-teks ini dirancang agar mudah dibaca dengan warna putih. Ada juga text view untuk actual play atau conference fee yang menunjukkan detail biaya. Di order activity.ct, kami menggunakan view bidding atau activity order bidding untuk mengakses semua elemen text view yang akan menampilkan detail pemesanan. Logika utamanya adalah mengambil data dari intern. Data ini adalah informasi yang dikirimkan dari payment activity, seperti nama bioskop, jenis kursi, tanggal, waktu, dan bank. Catatan penting, ada sedikit perbedaan antara kunci atau key antara data yang dikirim dari payment activity dan yang diterima oleh order activity. Misalnya, payment activity mengirim jenis seat dan nama bioskop, sementara order activity mencoba menerima jenis seat dan nama bioskop. Demikian pula payment activity mengirim tanggal dipilih dan waktu dipilih sebagai string. Tetapi order activity mencoba mengambil tanggal atau string serta jam dan menit atau integer terpisah. Ini perlu disesuaikan agar data dapat diterima dengan benar. Setelah data diterima, kami menggabungkan jam dan menit menjadi format waktu yang lengkap. Kemudian, kami melakukan perhitungan harga menggunakan ekspresi when berdasarkan jenis sheet. Jenis sheet yang dipilih. Contohnya, regular sheet, harga Rp Rp35.000 dan prime sheet, harga Rp60.000. Terakhir, semua data yang telah diambil akan dihitung mulai dari bioskop, jenis kursi,
tanggal, waktu, bank, dan harga. Ditampilkan pada teks view yang sesuai di layar, memberikan ringkasan lengkap kepada pengguna. Nah, untuk Android manifestnya berikut activity, login activity, false, false. Nah, untuk karena kita menggunakan splash atau memunculkan logo di awal itu kita menggunakan splash activity-nya adalah true untuk tampilan awal. Nah, selanjutnya activity Android name film activity satu, ketika pencet button pilih jadwal itu akan mengarah ke untuk home ya, untuk home activity ketika pencet salah satu film itu akan uh, mengarah ke film activity menggunakan activity Android name film activity satu. Dan untuk yang lainnya seperti elemen-elemen background dan segala macam kita kita taruh di drawable seperti avatar ranger segala macam home di sini. Untuk stringsnya kita seperti ini ya. Untuk ketika spinner atau salah satu ingin memilih seat atau kursi kita bisa menggunakan di sini. Atau nama bioskop di bioskop di sini kita ada XX1 Gedaria segala macam. Untuk stringsnya seperti ini saja. Nah, kita lanjut ke running. Di sini kita akan running aplikasinya. Untuk splash activity-nya akan memunculkan seperti ini selama 3 detik. Untuk masukkan username dan lain-lainnya, password. Di sini saya akan memasukkannya. Nah, ketika saya mengisi password yang salah, di situ akan muncul notifikasi username atau password salah di bawah sini. Nah, untuk selanjutnya seperti ini. Nah, untuk pilih jadwal, GV, untuk tanggal pilih tanggalnya, untuk pilih jamnya, dan lain-lainnya seperti jenis yang dipilih. Add payment method seperti transfer bank, transfer bank itu dana segala macam, dana, OVO dan Shopify. Nah, di sini untuk transfer bank, pilih bank tujuan seperti ini, ada bank BCA, BRI dan lain-lain. Kita setelah melakukan ini pembayaran untuk pengursannya kita langsung ke ya, nomor rekening belum diisi. Di sini order setelah selesai atau successful.